Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok mikrobiologi kelompok 20 ingin mempresentasikan tentang amoeba, pisarum, dan leptospirium. Perkenalkan, nama saya Natasha Dea Rasati. Perkenalkan, nama saya Nadra Aini Farah. Perkenalkan, nama saya Jihan Jafira Nasution. Klasifikasi Pisarum. Domain Eukariota, divisi Amoebozoa, kelas Misogastria, ordo Pisarales, keluarga Pisaraceae, marga Pisarum, jenis P. polycephalum. Penjelasan Pisarum. Pisarum polycephalum. Jamur lendir aselular atau Mysomycete adalah protista dengan bentuk selular yang beragam dan distribusi geografis yang luas. Moniker aselular berasal dari tahap plasmodial dari siklus hidup. Plasmodium adalah kurenosit multinukleat makroskopik kuning cerah yang dibentuk dalam jaringan tabung yang saling berkautan. Tahap siklus hidup ini bersama dengan preferensi untuk habitat teduh yang lembab, kemungkinan besar berkontribusi pada kesalahan karakteristik organisme sebagai jamur. P. polycephalum digunakan sebagai organisme model untuk penelitian motilitas, diferensiasi seluler, kemotaksis, kompatibilitas seluler, dan siklus sel. Ciri-ciri Pisarum. Hidup dalam kayu yang membusuk, berbentuk benang-benang jala lengket, berwarna kuning, berukuran panjang beberapa sentimeter. Fungsi yang menguntungkan antara lain sebagai dekomposer yang penting di hutan, karena membantu menguraikan senyawa-senyawa dari bagian-bagian tumbuhan mati yang diperlukan oleh makhluk hidup lain. Tubuhnya berbentuk lendir sehingga disebut jamur lendir. Spora dapat berkecambah dalam air atau substrat basah menjadi sel kembar yang disebut myxoflagellata. Dalam keadaan vegetatif, tubuhnya berupa massa protoplasma telanjang yang bergerak sebagai amoeba disebut plasmodium. Plasmodium akan membentuk sporangium yang menghasilkan spora. Amoeba zigot dengan sesamanya dapat bersatu menjadi plasmodium yang besar dengan banyak inti. Plasmodium tidak pernah membentuk sekat-sekat, jadi hanya berupa kumpulan protoplas yang menjadi satu. Makanan cadangan berupa glikogen. Bergerak secara kemotaksis, hidrotaksis, dan fototaksis negatif kawinan menjadi amoeba zigot. Berikut adalah gambar dari jamur Pisarum. Morfologi sel. Polycephalum amoebae tumbuh di halaman untuk ekor hidup. Sel bakteri berdiameter kira-kira 1 mikron, amoeba berdiameter kira-kira 10 mikron. Struktur melingkar cerah di dalam amoeba adalah vakuola, inti adalah lingkaran abu-abu pucat yang masing-masing mengandung nukleus yang lebih gelap. Mempunyai dua fase hidup, yaitu satu fase vegetatif atau fase lendir yang dapat bergerak seperti amoeba disebut plasmodium. Dua fase tubuh buah, reproduksi secara vegetatif dengan spora, yaitu spora kembar yang disebut myxoflagellata. Klasifikasi Dictyostelium. Domain Eukariota, Infraphyllum Myxetozoa, kelas Dictyostelium, Dictyosteliumidae, famili Dictyosteliumidae, genus Dictyostelium, spesies D. Discoideum. Dictyostelium discoidum adalah spesies amoeba yang hidup di tanah dalam filum Amoebozoa, infrafilum Dictyozoa.
Umumnya disebut jamur lendir. Pediscoidum adalah eukariota yang berubah dari sekelompok ameba unisekuler menjadi agregat spesifik yang multiseluler dan kemudian menjadi tubuh buah dalam masa hidupnya. Siklus aseksual unik terdiri dari 4 tahap, yaitu vegetatif, agregasi, migrasi, dan kulminasi. Siklus hidup diskoidum relatif singkat, memungkinkan untuk melihat secara cepat semua tahap. Sel-sel yang terlibat dalam siklus hidup mengalami pergerakan secara kimia, yang berlaku untuk pembuktian kanker manusia. Kesederhanaan siklus hidupnya menjadikan D. discoidum sebagai organisme model yang berharga untuk mempelajari proses genetik, seluler, dan biokimia pada organisme lain. Ciri-ciri dari Dictyostelium adalah bersel eukariot, membantu keseimbangan antara bakteri tanah dan tanah, mengandung organisme, dan sel tumbuh secara terpisah dan mandiri. Sebagai organisme model adalah gen-gen homolog terhadap gen-gen manusia, tetapi dalam hidupnya sederhana. Pediscoidum model. Pediscoidum dapat diamati pada tingkat organisme, seluler, dan molekuler dikarenakan jumlah jenis sel, perilaku yang terbatas, dan pertumbuhannya yang cepat. Pediscoidum digunakan untuk mempelajari diferensiasi sel, kemotasis, dan semuanya merupakan proses seluler normal. Pediscoidum juga digunakan untuk mempelajari aspek lain dari perkembangan, proses motilitas dan produksi sinyal. Proses-proses dan aspek-aspek perkembangan ini tidak ada berbeda dengan metazoa yang lebih tinggi. Pediscoidum ketiga jalur lendir, menjadikannya kandidat yang bagus untuk gen. Berikut adalah gambar dari Dictyostelium. Berikut adalah gambar morfologis dari Dictyostelium. Bagian dari presentasi